Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syuri Mustika. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi lanjutan dari kelompok sebelumnya, yaitu di bab 3. Saya sendiri akan menyampaikan poin B, yaitu mengenai pengorganisasian dalam lembaga pendidikan. Nah, tugas selanjutnya dari manajer adalah melakukan suatu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini sendiri adalah suatu proses yang menghubungkan orang-orang yang terlibat di dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menyatu padukan tugas dan fungsinya dalam suatu sistem kerja. Nah, dalam menjalankan tugas pengorganisasian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer. Yang pertama, ia harus menyediakan fasilitas. Yang kedua, adanya pengelompokan dan pembagian kerja. Yang ketiga itu membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. Yang keempat menentukan metode kerja dan prosedurnya. Yang kelima memilih, melatih, dan memberikan informasi kepada staf. Nah, dengan tugas-tugas manajer yang telah saya sebutkan, maka fungsi pengorganisasian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi strukturalisasi, yaitu menetapkan struktur kepegawaian. Kemudian yang kedua ada fungsi relationship ataupun menjalin hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam organisasi. Dan yang ketiga fungsi integritas usaha-usaha dalam lembaga pendidikan. Nah, pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri utama dari fungsi pengorganisasian. Nah, yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, setiap anggota mampu menerima dan memahami tujuan tersebut. Nah, yang ketiga itu memiliki kesatuan arah. Dan yang keempat memiliki kesatuan perintah. Yang kelima ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam ada pembagian kerja atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Yang ketujuh ada pemahaman lebih mendalam mengenai pola organisasi pendidikan. Nah, yang ke-8 ada jaminan keamanan dalam bekerja. Yang ke-9 ada penghargaan atau reward. Yang ke-10 ada pemahaman garis-garis kekuasaan. Kemudian yang terakhir ada pembinaan dan pengarahan. Kesimpulannya, manajemen di sini adalah mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi personil dalam suatu kegiatan sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Nadia Fitri. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dalam lembaga pendidikan. Koordinasi yang dilakukan oleh manajer akan berjalan sempurna apabila manajer menyadari tugas yang berkaitan dengan pengkoordinasian, yaitu tugas pengendalian atau controlling. Controlling itu yakni meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personil. Pengendalian dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Atasan dapat melakukan pengontrolan kepada bawahannya, bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara tersebut diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat lebih menitik beratkan kepada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja. Dan pengendalian itu terdiri dari yang pertama, penelitian terhadap hasil kerja sesuai dengan rencana atau program kerja. Yang kedua, pelaporan hasil kerja dan pendataan berbagai masalah. Dan yang ketiga, evaluasi hasil kerja dan problem solving. Pengawasan adalah salah satu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang dikehendaki. Ada beberapa langkah pengawasan, yaitu yang pertama, memeriksa semua pelaksanaan rencana. Yang kedua, mengecek semua detail aktivitas lembaga. Yang ketiga, mencocokkan antara pelaksanaan dengan rencana yang sudah ditetapkan. Yang keempat, menginspeksi bentuk-bentuk kegiatan prioritas dan yang bersifat mendukung. Yang kelima, mengendalikan seluruh pengelolaan lembaga. Yang keenam, mengatur pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaksana kegiatan dan mencegah sebelum terjadinya kegagalan. Lalu pengawasan itu sendiri dibagi 3, yaitu yang pertama pengawasan yang bersifat top down, yaitu pengawasan yang dilakukan dari atasan langsung kepada bawahan. Yang kedua, pengawasan bottom up, yaitu pengawasan yang dilakukan dari bawahan kepada atasan.
Yang ketiga, pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang termasuk kepada self-control, yakni atasan maupun bawahan senantiasa mengawasi dirinya sendiri. Tugas manajer sebagai pengawas dapat dilakukan secara operasional oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Di perguruan tinggi dapat dilakukan oleh dekan atau pembantu dekan, oleh jurusan, oleh pejabat penjamin mutu. Secara keseluruhan, data-data yang diperoleh akan diaudit sehingga memudahkan proses penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang ada. Dengan adanya proses pengendalian ini sebagai salah satu tugas manajer, maka secara otomatis tugas manajer berikutnya adalah melakukan evaluasi, karena evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi dalam lembaga pendidikan. Mengevaluasi ini artinya menilai semua kegiatan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Evaluasi sebagai fungsi manajemen merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Setiap kegiatan, baik dilakukan oleh unsur pimpinan maupun oleh bawahan, memerlukan adanya evaluasi. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan ini akan memudahkan perbaikan dan pencarian solusi yang tepat. Sebagaimana para pendidik dalam melaksanakan kegiatan mengajar kepada anak didiknya, untuk mengetahui tingkat prestasi anak didik tersebut, maka dilakukan evaluasi. Contohnya itu misalnya dilakukan ulangan, ujian, seperti ujian tengah semester dan ujian akhir. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui beberapa hal yang sangat penting bagi para pendidik dan anak didik, sekaligus bagi lembaga pendidikan, yaitu yang pertama seperti untuk mengetahui perkembangan prestasi anak didik. Yang kedua, untuk mengetahui baik buruk, tepat dan tidak tepatnya metode pembelajaran yang diterapkan oleh para pendidik. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan, minat, bakat anak didik dalam bidang studi atau jurusan yang dipilihnya. Yang keempat, untuk mengetahui profesionalitas para pendidik. Yang kelima, untuk mengetahui ketepatan kurikulum yang dijadikan rujukan pembelajaran. Dan yang keenam, untuk mengetahui strategi pembelajaran yang baik dan tepat untuk diterapkan. Lalu juga untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan untuk mengetahui kondisi objektif para pendidik dan anak didik berkaitan dengan tugas dan fungsinya masing-masing atau mengenai hak dan kewajibannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya Putri Azahra. Saya akan menjelaskan mengenai staffing dalam lembaga pendidikan. Nah, staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang mana staffing atau assembly research ini termasuk kegiatan organisasi yang sangat penting karena dia ini berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas dan kewajibannya tertentu yang harus dilaksanakannya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan staffing ini? Staffing adalah berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja sampai dengan pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap individu tenaga kerja itu dapat memberikan daya guna secara maksimal terhadap organisasi tersebut. Nah, dalam staffing ini, dalam menjalankan tugas dan fungsi dari staffing tadi, maka manajemen harus melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada menentukan jenis pekerjaan, kemudian yang kedua itu ada menentukan jumlah orang yang dibutuhkan, kemudian yang ketiga itu ada menentukan tenaga ahli, kemudian selanjutnya ada menentukan personil sesuai dengan keahliannya, kemudian ada menentukan tugas, fungsi, dan kedudukan dari pegawai, kemudian yang selanjutnya itu ada menentukan otoritas dan tanggung jawab dari pegawai. Dan untuk poin selanjutnya itu ada menentukan hubungan antar unit kerja di dalam satu organisasi tersebut, dan kemudian itu ada menentukan gaji, upah, dan intensif bagi pegawai.
Dan yang terakhir itu ada menentukan masa jabatan, mutasi, pensiun, dan pemberhentian pegawai, yang mana tentunya ini dia berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam suatu organisasi, dan juga dia itu berkaitan dengan ADART atau statuta perguruan tinggi. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya itu, maka staffing ini dapat kita lihat berhubungan dengan directing dan commanding, yang mana karena dalamnya itu terdapat usaha pengembangan kelompok kerja dan beberapa fungsi dan tugas manajer lainnya, yaitu yang pertama ada usaha dalam merangsang dan mendorong serta membimbing secara kontinu perkembangan keahlian dari para pekerja, yang mana dilakukan secara individual ataupun secara kolektif. Nah, yang kedua itu ada usaha membantu tugas para pekerja secara baik dan melatih agar dapat meningkatkan kemampuan dari kerja pegawai. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu ada pemberian arahan secara prosedural dan mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi. Untuk poin selanjutnya itu ada melakukan pembinaan dan pengarahan untuk bahan masukan kepada para pekerja dengan cara memberikan hak kepada pegawai untuk mengajukan berbagai keluhan kepada pemimpin organisasi. Baik, di dalam fungsi staffing ini kita dapat mengetahui bahwa ada fungsi lainnya, yaitu fungsi penyusunan staf bagi manajer, yang mana fungsi ini sekaligus berfungsi sebagai bimbingan dan penyuluhan atau guidance and counseling. Penyusunan para pegawai ini juga berkaitan dengan implikasi yang baik bagi kemajuan karir dalam lembaga pendidikan. Nah, ada beberapa tugas manajer dalam menyusun personil di lembaga pendidikan, yang mana ini sangat diperlukan dalam proses manajerial pendidikan, yang mana ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa hal ini penting untuk perlu dilakukan. Jadi, ada dua alasan mengapa tugas menyusun personil oleh manajer dalam lembaga pendidikan di manajerial pendidikan ini perlu dilakukan. Yaitu yang pertama, yaitu di mana perkembangan lembaga pendidikan sebagai bagian dari industri merupakan gejala kemajuan ekonomi masyarakat, yang mana perkembangan tersebut itu akan menimbulkan perubahan-perubahan struktur maupun fungsi dalam lembaga pendidikan pada nantinya itu. Nah, untuk alasan yang kedua ini yaitu pengembangan personel pegawai atau karyawan senantiasa itu merupakan upaya yang terus-menerus dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, di sini para manajer dan karyawan memerlukan peningkatan karir, pengetahuan, dan keterampilan tentunya. Nah, tidak hanya itu, manajer memiliki tugas dalam melaksanakan fungsi staffing tadi, yang mana ini akan berimplikasi kepada para pekerja dan seluruh elemen organisasi, terutama dalam melaksanakan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, merencanakan perbaikan metode dan proses pelaksanaan rencana kerja. Kemudian yang kedua itu ada membina, membimbing, dan mengarahkan para pekerja kepada peningkatan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan. Dan yang terakhir itu menilai kerangka kerja, yang mana sarana, prasarana, prosedur yang berdasarkan kepada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Baik, mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan staffing dalam lembaga pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.